Di sini tag pembuka dan di sini tag penutupnya itu ada slash-nya. Nah, setelah HTML, di sini masukkan head. Head itu fungsinya sebagai halo semua, kali ini kita akan belajar HTML. Apa itu HTML? Jadi HTML ini merupakan Hypertext Markup Language. Adalah bahasa standar yang digunakan untuk membuat atau menyusun halaman web yang terdiri dari elemen-elemen yang menggunakan tag atau penanda yang mendefinisikan struktur dan konten sebuah halaman web. Jadi setiap elemen HTML ini biasa dibuka dengan tag pembuka dan ditutup dengan tag penutup. Dan HTML ini bukanlah sebuah bahasa pemrograman. Jadi HTML ini sebagai bahasa markup atau bahasa penanda yang berfungsi untuk menyusun dan menata konten. Nah, untuk styling dan interaktivitasnya biasanya kita menggunakan CSS dan JavaScript. Jadi perlu dipahami terlebih dahulu kalau bahasa HTML itu bukan bahasa pemrograman. Tapi kalau teman-teman tertarik dan berminat ingin menjadi programmer, maka langkah awal yang harus dipelajari itu yaitu HTML. Karena HTML ini sangat dasar sekali untuk memahami sebuah aturan dalam membuat web. Langsung saja kita mulai prakteknya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code dan di sini ada outputnya. Jadi akan ada dua layar yang akan langsung teman-teman bisa langsung praktek menggunakan layar ini. Teman-teman bisa langsung praktek dengan cara seperti ini. Langkah pertama, kita harus buka dengan tag pembuka yaitu HTML. Nah, nanti dia akan ditutup dengan HTML lagi. Yang pembedanya itu di sini tag pembuka dan di sini tag penutupnya itu ada slash-nya. Nah, setelah HTML, di sini masukkan head. Head itu fungsinya sebagai informasi di sini. Jadi kita bisa nyimpan beberapa informasi di sini. Bagian berisi informasi atau meta judul dan link, file ataupun JavaScript. Jadi kalau kita mau menampilkan file berupa CSS, kita bisa menyisipkannya di sini. Setelah head, kita masukkan title. Nah, jadi title ini fungsinya untuk mengatur atau mengisi judul di sini. Jadi title ini, kalau misalnya kita mengubah judulnya, nanti dia akan berubah tampilan di sini. Untuk title barnya di halaman web kita. Misalnya judulnya saya masukkan belajar HTML. Nah, nanti dia muncul seperti ini, belajar HTML. Jadi title ini fungsinya untuk menampilkan di title bar seperti ini. Nah, setelah title ditutup lagi dengan title slash yang kayak gini. Ini sebagai tag penutup. Yang terakhir, yang penting yaitu body. Jadi body ini fungsinya untuk menyimpan konten di sini. Bagian yang menampilkan konten utama ataupun teks, gambar, tautan, bahkan elemen multimedia lainnya. Jadi kalau teman-teman ingin menampilkan yang tadi saya sebutkan, teman-teman bisa sisipkan di bawah body sebelum tag penutupnya ini. Misalnya, selamat datang di SMK. Nah, selamat datang di SMK Jamiatul Aulad. Misal seperti itu. Ini di bagian badinya. Nah, ini merupakan semua kerangka HTML yang sudah kita tidak perlu menampilkan apa lagi untuk menampilkan. Dan ini semua tag dasar yang harus ada di HTML. HTML ya title, kemudian head title, kemudian body dan penutupnya body. Setelah itu HTML terakhir. Dari penulisannya kita tidak perlu menggunakan kapital atau huruf kecil semuanya, nggak perlu. Karena semua ini bagian backendnya, bagian belakangnya. Yang tampil itu, ini yang warna putih ini. Di bagian body. Nah, setelah ini kita akan belajar heading, judul. Jadi dalam web ini kita juga mengenal judul. Dengan menggunakan tag H1, kita buat selamat datang di SMK Jamiatul Aulad. Di sini misalnya saya masukkan judul 1. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Semakin besar H1-nya, H2, H3, H4,
sampai H6, maka semakin kecil ukuran teksnya. H1, yang ini H2, kemudian dan seterusnya sampai H6. Nanti teksnya akan berubah semakin kecil. Jadi H1 ini fungsinya untuk heading atau judul. Nah, sekarang kita akan belajar cara formatting teks di HTML ini. Untuk membuat paragraf, misalnya paragraf itu kita membuat baris baru, kita menggunakan tag P kayak gini. Jadi itu membuat paragraf baris baru. Ini adalah halaman web pertama saya. Nah, jadi teksnya ada di bawah. Kalau misalnya kita tambahkan lagi di sini, nama saya, dia langsung muncul ke bagian ke garis baru, baris baru. Nah, selain dari judul, heading, paragraf baru, di HTML ini juga mengenal seperti di Microsoft Word. Untuk teks bold, kita bisa masukkan format tag B. Jadi teksnya itu bold, berupa jadi tebal. Nah, ini berubah menjadi tebal. Kalau misalnya ingin dimiringkan, kita bisa menggunakan italic. Kita bisa menggunakan italic. Dia akan berubah menjadi miring. Dan untuk menggarisbawahi, kita bisa menggunakan underline atau di sini tagnya U. Ini akan menggarisbawahi halaman teks kita. Kalau misalnya saya ingin mencoret nama misalnya, kita menggunakan tag S. Saya sudah lulus. Nah ini. Nah ini kan masih jadi satu baris, meskipun di teks editor kita ini tuh udah beda lagi karena di sini kan saya masukin enter, tidak ada di bawah. Tapi di halaman web kita akan tetap satu baris. Jadi langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menambahkan huruf paragraf ini supaya dia berubah ke atas. Jadi seperti itu untuk teks format teksnya di HTML. Kemudian saya ingin membuat teks ini tuh berjalan. Kita bisa menambahkan merq. Maka teks akan berjalan dari kanan ke kiri. Merq. Oh ya, untuk yang terakhir, cara penyimpanannya, kita harus menggunakan ini. Misalnya saya ingin menyimpan latihan HTML. Diakhiri dengan titik HTML sebagai ekstensi bahwa file yang saya buat ini dengan format dokumen HTML. Setelah itu simpan. Nah, di sini bisa kelihatan ya, latihan titik HTML. Nah, untuk format teks kita bisa mengatur ketebalan, mengatur underline, bahkan menggarisbawahi untuk format teks ini. Kemudian di HTML ini kita juga mengenal inputan multimedia. Maksudnya kita bisa menyisipkan gambar, audio, video, dan file lainnya gitu. Kita bisa menyisipkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar cara inputan HTML. Jadi di inputan HTML ini kan ada inputan seperti misalnya tampilan login. Itu kan menggunakan inputan. Tipe inputan ini beragam macamnya. Ada yang inputannya teks, ada yang password, ada yang date, ada yang times. Tergantung situasi atau kebutuhan yang kita inginkan. Misalnya saya ingin membuat inputan untuk login. Kita buat dulu di sini, selamat datang di web saya. Silahkan Anda login. Selamat datang di web saya, silahkan Anda login. Nah, saya ingin menggunakan teks ini tuh ada di tengah rata kiri rata kanan itu. Kita bisa menggunakan center untuk mengatur teks ini menjadi di tengah. Nah, kalau misalnya semuanya ingin di tengah, yang sini sama yang bawah,
kita tinggal simpan teks penutupnya menjadi di sini. Setelah silahkan login ini, maka akan berubah menjadi di tengah. Nah, untuk inputannya, kita menggunakan label. Nah, label ini fungsinya untuk memberikan informasi. Kalau misalnya jenis inputannya itu apa gitu. Pertama username. Nah, dia akan ngasih tahu username. Kemudian di sini masukkan input tipenya. Nah, username itu biasanya tipenya tuh teks. Jadi kita masukkan teks. Name ini fungsinya untuk inputan value-nya berupa apa, misalnya username. Kemudian placeholder, masukkan username. Setelah itu tutup. Nah, ini yang placeholder ini teks yang ada nanti di inputannya. Kayak gini, masukkan username. Nah, ini fungsinya placeholder. Kemudian satu lagi, kita masukkan juga label untuk passwordnya, misalnya password. Nah, kita nggak perlu lagi ngetik lagi dari awal. Kita tinggal salin aja semuanya. Tinggal nanti diubah tipenya password. Kemudian placeholdernya masukkan password. Kemudian simpan. Nah, teks ini kan masih sejajar kan ya? Sebaris satu gini. Supaya si password ini ada di bawah, kita gunakan tag v ini untuk membuat si barisnya itu ke bawah. Nah, pindah seperti ini. Username, masukkan username, password, masukkan password. Kenapa tipe password harusnya password lagi? Ini kayak gini, inputan untuk password. Agar ketika kita menginputkan nilai atau data, dia akan berubah menjadi titik-titik. Tujuannya itu untuk menjaga keamanan inputan kita. Nah, kalau username bisa. Oh, saya ingin mengganti inputannya, ingin dua misalnya, username sama email. Nah, teman-teman tinggal disalin semua username, salin user dari label username, kemudian tarik ke bawah, dipaste di sini. Tinggal kita ganti email. Di sini masukkan juga email, dan untuk tipenya masih email. Agar ketika kita memasukkan format, dia itu harus diakhiri dengan tanda kayak gini, @gmail.com. Nah, untuk inputannya sudah, kita tinggal membuat yang terakhir, yaitu bottom atau inputan tipe submit. Berarti di sini harus ada tombol untuk submit. Kita buat dengan nama loginnya. Salin sini. Kemudian labelnya itu kita nggak pakai label. Kemudian tipenya submit. Nah, name-nya itu kita masukkan misalnya login. Ini email. Ini juga password. Nah, untuk placeholder ini kita hapus. Kita ganti dengan value, namanya ingin apa? Misalnya value login. Nah, nanti ada tombol di sini. Kita buat tombol itu menjadi di bawah. Nah, ada di sini. Input submit, name login, value login. Nah, di sini sudah ada tombol loginnya. Dari tag HTML ini kita bisa mengubah warna background ini. Misalnya kan di sini warna backgroundnya putih. Kita ubah bg color, kemudian masukkan warna yang kita inginkan. Saya ingin menggunakan warna misalnya gray. Nah, dia akan berubah seperti ini. Untuk pembahasan ini kita belum ke CSS atau JavaScript yang lainnya. Kita cukup HTML saja. Nah, ketika diinputkan, dia nggak bisa mengarahkan inputan ini. Data yang di sini tuh nggak bisa diarahkan. Karena di sini tidak ada from action-nya. Di sini kita masukkan from action. Misalnya from action-nya tuh kita mau arahkan kemana? Cek login misalnya. Cek login titik php. Kemudian methodenya post.
Kita simpan di akhir. Jadi from action ini, dia tuh fungsinya ketika inputan dimasukkan data, ketika kita diklik login, maka dia inputan ini akan diarahkan ke file cek login.php. Nah, dia langsung mengarahkan. Nah, ini contoh tipe inputan email, di mana dia harus menyertakan add. Nah, langsung dia mengarahkan ke cek login.php. Langsung mengarahkan inputan kita akan diarahkan ke cek login PHP. Nah, untuk metodenya itu ada beragam macam ya. Untuk post itu ibaratnya kita mengirimkan data, dan satu lagi ada get, kita mengambil data. Cara sederhana seperti itu. Nah, yang terakhir, kita akan belajar cara memasukkan gambar. Misalnya saya ingin masukkan gambar di sini. Kita cari dulu gambarnya. Gambar. Nah, untuk penyimpanannya ada aturannya juga. Kalau misalnya ingin menampilkan gambar, pastikan kalau misalnya si gambar itu satu file atau satu folder dengan file yang kita buat. Nah, di sini saya simpannya dengan nama misalnya logo. Ini formatnya, kita bisa lihat formatnya JPG atau teman-teman bisa lihat dulu. Kalau yang di download tadi itu gambarnya formatnya JPG. Kenapa harus dilihat formatnya? Karena nanti akan dipanggil si file ini. Kalau misalnya terjadi kesalahan, maka dia tidak akan tampil gambarnya. Kita buat gambarnya di center, di tengah, dengan tag img slc, kemudian masukkan namanya, logo. Nah, ini ada formatnya, .jpg. Nanti akan muncul seperti ini. Kita atur height-nya, tinggi dan lebarnya. Px ini artinya pixel ya. Nah, kita bisa atur di sini, sesuaikan keinginan kita. Selamat datang di web saya, silahkan login. Nah, tinggal dimasukkan seperti itu. Mungkin itu saja untuk materi kali ini. Untuk materi kedepannya kita akan belajar membuat halaman login menggunakan CSS. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe.